Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun itu langsung saja, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Ya, bahwa masuk angin emang jelek masuk angin, kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit itu juga bagus kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang gitu. Ya gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustadz ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita, termasuk rujukan-rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu hati awakmu nak dibanding beliau itu. Dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ono wong kenal CGMI toh. Udah nggak tahu CGMI ya. Ya gimana CGMI itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi tidak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain permusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, tidak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi tidak usah faham dulu baru bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu tidak akan tercapai karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut qaumun akhir. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Putih Setiawan Iku Mangsa Piturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida gendeng yang mengurusi itu, Anda juga tidak usah mengeluh. Wis mesti wong gendeng wis mesti ngono iku, katanya kok apakno meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan qaumun akhir, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru, dan itu sudah terjadi. Loh, bahwa nanti berhasilnya itu bertahap. Mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan. Saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa. Dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang tuh tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh. Wis seru aku iki nek gendeng wis seru. Kan gitu ceritane kan ya, sehingga si siapa tuh Doni Setiawan tadi kan wis seru aku naik gendeng, ojo dipeliak-peliak kan gitu kan. Oke, one itu first. The second, saya seneng ini siapa tadi menyanyi Ruth Sanaya tadi, siapa? Dia dan siapapun. Kenapa di KC ini semua boleh tampil, nggak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya, mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustadz Hamahwa ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang bukan kota ini tapi hutan rimba ini yang tidak jelas ini.
mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Kan Anda maunya setan itu buruk toh? Ya toh? Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kalau kamu mau percaya, kalau mau khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda apa setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu surga itu sepi banget. Anda kesana nanti kesepian. Nanti dilang bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir, MTA, Wahabi Salafiyah baru ya, LDII, ya NU Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Nggak punya teman, sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Bener nggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga, ya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMI aja ndak masuk surga, apalagi HMI kan gitu. Ya toh? Ya itu ya. Oh, PMI bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok. Kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya, surga itu sepi, jadi Anda ndak usah mikirin surga menurut saya, ndak usah mikirin neraka, pikirkan Allah, tujukan dirimu kepada Allah, gitu loh. Udah, nanti saya akan pelan-pelan memberi contoh soal itu supaya ini cepat saya berdialektika sama beliau-beliau. Saya ulangi lagi, kenapa kok di sini boleh tampil siapa saja, dan Anda datang ke sini tanpa syarat harus berpakaian ini, harus tidak ada syarat apa-apa. Gila apa? Allah saja menghamparkan bumi untuk semua makhluknya tanpa syarat kok. Masa kaji memberi syarat-syarat? Ya syaratnya nek iso pas ono kotak liwat ya isen nono apa. Ya nggak ikut tok lah rek. Itu juga bukan syarat, itu cuma ekonomi kok cik kebajute gitu. Badok tok gak tahu bayar. Ya gitu ya. Oke. Karena gini teman-teman sekalian, dulu anak saya Sabrang, ketika saya ngurusin peralihan dari Orba ke Reformasi, saya kan tinggal di Kelapa Gading, dan ketika itulah Sabrang minta kuliah di luar negeri dan dia akhirnya milih Kanada. Kemudian tiba-tiba krisis, dolar naik sampai 10.000, 15.000 dan seterusnya, sehingga saya
email sama Brang, ini aku nggak bisa melanjutkan lagi, nggak mungkin saya membiayai kamu di Kanada, saya sendiri nggak jelas kerjaannya, dan sekarang rupiah sedang anjlok luar biasa, jadi saya mohon maaf tidak bisa mensupport kamu kuliah di Kanada. Terus Sabrang menjawab dengan santai, oke, saya pulang ke Indonesia, nggak ada masalah, saya nggak kuliah di luar negeri, tapi satu syaratnya, kata Sabrang. Apa? Jangan disuruh kuliah di Indonesia. Itu syaratnya Sabrang. Nah terus piye Brang? Ya pokoknya ya saya pulang, tapi jangan saya terus dikuliahkan di Indonesia, enggak mau saya. Kenapa? Ada bedanya kuliah di Indonesia dan di Kanada, dia bilang. Apa bedanya Brang? Kalau di Indonesia Anda harus menjadi orang hebat baru Anda boleh tampil, gitu kan? Betul enggak? Kalau di Kanada orang semua boleh tampil supaya publik tahu dia hebat apa tidak. Betul enggak? Nah, KC ini beda dengan Republik Gendeng tadi. Kalau di Republik Gendeng tadi direkayasa seolah-olah hebat, kan gitu kan? Seluruhnya mekanisme seperti itu. Jadi sebelum itu dibereskan, utang tadi itu nggak bisa kita bereskan. Memang siapa yang mau beresin? Wong mereka maunya gitu kok. Bener. Mereka itu maunya gitu kok. Gitu loh. Nah terus di KC kan begitu. Ini mohon PR untuk Anda semua. Jadi Ustadz Nur Samad, kan kalau nggak salah seimam siapa ya, yang Alexandria kita ke sana, yang Burda Bushiri ya, kan ada Muhammadun Basharun walaisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Bashar laisa kal bashari bal huwa yakut bainal hajari, gitu kan? Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara, dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah, jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara, kan gitu. Nah itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng mang, ya. Arek Malang Gendeng itu wali aneh apa rek? Angel itu dibalik ya, angel nek arek kan kerah ya Ustaz. Di Malang tuh semua dibalik. Jadi kalau Allah tuh halla, itu Allah. Malang kok dibalik, pokoknya dibalik kata, urutan kata itu dibalik. Halla, Allahu Akbar. Oh Akbar lali apa Akbar? Rakba, halla rakba. Malang kok dibalik-balik pokoknya. Kerang alam itu loh, malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Oke, saya terusin. Nanti saya mohon antum, tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basharun walaisa kal bashari. Ini akan kita tarik garis ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi. Karena dalam demokrasi sama kok. Anda itu mau mutiara, mau berlian, mau emas, mau perak, mau kerikil, suaranya satu. Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap bahwa semua itu cuma punya hak sama. Loh ya beda. Mutiara sama batu kok sama. Jadi demokrasi itu di mana letaknya? Dia harus tahu diri, tempatnya tertentu. Tidak di seluruh hal kita harus berdemokrasi. Dan gitu dan seterusnya. Saya itu Pak Abdullah tidak pernah menganjurkan orang merokok. Ya, sebelum Anda mengerti dirimu jasmaniah rohaniah, sebelum kamu mengerti kehidupan ini sebagai satu metabolisme kosmis yang Allah atur sedemikian rupa, dan sebelum kamu mengerti sejarah rokok, kalau kamu belum mengerti semua jangan merokok. Itu ya satu. Nomor dua, saya ini tidak pernah menggunakan hak-hak saya dalam hidup ini. Hak politik tidak saya gunakan. Mosok orang kayak gitu jadi presiden saya nggak bisa. Saya nggak pernah gunakan hak saya Pak Abdullah. Saya tidak pernah masuk organisasi, saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai
orang yang boleh jadi pengusaha, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun, semua tidak pernah saya gunakan. Hak-hak itu saya tinggalkan. Hak untuk menjadi ulama, hak untuk dapat sertifikasi kiai segala macam, semua tidak saya gunakan. Saya cuma minta satu, hak merokok. Ya. Itu pun saya berani tanding maraton lawan para orang yang tidak merokok dengan usia yang sama. Artinya kalau melewati fit and proper test lari 3 km, 10 km silakan gitu. Tapi saya masih berani ya. Dengan usia yang sama. Dengan enggak, sama anak muda juga berani saya. Ya. Wanita teman-teman. Oke, ini sekedar supaya beliau ini saya sebut ekstremis karena kita sesama ekstremis ya. Kalau saya bukan ekstremis, saya nggak akan sebut beliau ekstremis. Saya kenal beliau sejak sangat lama dan sebelum Anda lahir lah gitu. Nomor 3 Pak, saya diwajibkan Allah untuk menemani semua yang teraniaya. Dan saya keliling dunia, tidak ada bungkus rokok yang dikasih gambar gini-gini. Hanya di Indonesia ada gambar yang menjijikkan seperti ini. Di Korea saya tidak jumpai rokok yang dengan gambar seperti ini. Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana, di Rusia tidak ada rokok seperti ini, hanya di Indonesia. Sehingga saya menjalankan kewajiban. Jangan sampai yang teraniaya ini tidak ada yang menemani kan. 1, 3. Saya punya alasan kira-kira 27 ya. Nomor 4. Salah satu kemudahan hidupnya para jamaah ini Pak adalah mereka ada yang ke saya minta peci, salaman, ada yang ngasih korek api ini yang ngasih ini pengacara Malaysia namanya Mas Hendra ini yang ngasih saya ini dikasih jamaah di Makau gitu. Terus yang paling banyak ngasih yang praktis itu rokok. Kalau saya tidak menerima ini, saya menghalangi berkah untuk dia. Dan saya tidak sopan kepada orang yang mencintai saya. Itu nanti nerakanya luar biasa. Dah, 4 alasan saja itu. Tapi pokoknya tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Abdullah, mohon dengan sangat antum kapan sempat biar 1 jam bisa ke sini. Alhamdulillah, karena ini loh anak-anak yang akan membangun Indonesia baru. Kalau sekarang tidak apa-apa, kita tunggu lengsernya, nanti sebentar lagi Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur saja nikmat Allah tidak pernah libur. Jika kamu telah selesai melakukan suatu pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Asy-Syi'ar ayat 7 dan 8. Tema pokok dari Surat Asy-Syi'ar adalah penguatan kepada Rasulullah agar tetap tegar dalam menjalankan misi dakwah Islam. Meskipun tantangan yang dihadapinya sangatlah berat, penguatan itu diberikan dengan mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Bukanlah telah kami lapangkan dadamu dan kami ringankan beban yang memberatkan pundakmu, dan telah kami tinggikan sebutan namamu. Asy-Syi'ar ayat 1-4. Kemudian Allah menegaskan salah satu kaidah atau hukumnya yang pasti. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Asy-Syi'ar ayat 5 dan 6. Baru kemudian diikuti dengan 2 perintah. Jika kamu telah selesai melakukan pekerjaan, maka lakukanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Perintah pertama, Faiza faraqta fansab. Ada yang mempersempit makna ayat ini dengan mengartikannya, jika kamu telah melakukan suatu ibadah, maka lakukanlah ibadah yang lain dengan sungguh-sungguh. Dengan diberi contoh, setelah selesai sholat, berzikir dan berdoalah. Selesai berzikir dan berdoa, bacalah Al-Quran. Akan tetapi, keumuman redaksi ayat ini harus dimaknai lebih luas, menyangkut semua aktivitas manusia, tidak terbatas pada ibadah mahdhohnya. Inti dari perintah pertama ini menurut hemat penulis adalah tuntunan kepada orang beriman agar jangan biarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna. Dengan kata lain, melakukan pekerjaan yang melahirkan kebaikan-kebaikan atau beramal saleh. Amal saleh juga jangan dipersempit artinya dengan ibadah mahdhoh atau pekerjaan ukhrawi, tetapi mencakup semua pekerjaan, termasuk pekerjaan duniawi. Dari kaidah Faiza faraqta fansab bisa diturunkan beberapa prinsip dari praktik kehidupan. Antara lain sebagai berikut. Istirahat adalah ganti pekerjaan. Seorang guru, sekedar contoh, setelah selesai mengajar, dia duduk di ruang guru mengoreksi pekerjaan siswa. Setelah itu, berbincang sejenak dengan rekan sesama atau membuka WhatsApp untuk bermedia sosial. Waktu yang tersisa digunakan untuk membuat persiapan mengajar, kemudian berjalan-jalan di sekitar gedung sekolah untuk meregangkan otot setelah duduk beberapa jam sambil menuju mushola untuk melakukan sholat duha. Intinya, semua waktu digunakan untuk sesuatu yang berguna, tidak ada yang sia-sia. Bermedia sosial untuk tujuan memperoleh informasi, dan silaturahmi juga pekerjaan yang berguna. Jalan-jalan untuk relaksasi juga pekerjaan yang berguna. Berbagai bentuk hiburan yang dibenarkan oleh syariat, seperti berolahraga, berwisata adalah juga bagian dari pekerjaan yang berguna. Karena tujuan utamanya adalah rekreasi, yaitu menghilangkan letih, agar sesudah itu bisa menjalankan ibadah dan pekerjaan dalam keadaan sehat, segar dan bersemangat. Prinsip berikutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan hari ini jangan ditunda sampai besok. Nanti besok hanya ada dalam kamus para pemalas. Jangan menunda pekerjaan sampai kehabisan waktu, kehilangan kesempatan atau kedaluarsa. Menunda-menunda pekerjaan menyebabkan menumpuknya pekerjaan dan terbengkalainya pekerjaan. Menunda-nunda sholat sampai detik terakhir atau injury times adalah kebiasaan yang buruk. Menunda-nunda bayar utang, termasuk utang puasa, bisa berakibat hilangnya kesempatan karena Ramadan berikutnya telah tiba. Apalagi kalau menyangkut hak-hak adami, hutang akan dibawa sampai hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, gunakanlah 5 hal sebelum datangnya 5 hal,
masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, longgarmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Prinsip ketiga adalah jangan pernah menganggur. Yang dimaksud menganggur bukan tidak menjadi PNS, tidak kerja di perusahaan atau perapik dan sejenisnya. Yang dimaksud menganggur adalah membiarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang berguna, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika Anda melakukan sesuatu meskipun tidak berbayar atau bergaji, tapi bermanfaat untuk diri sendiri dalam jangka pendek atau jangka panjang, bermanfaat bagi orang lain, banyak atau sedikit, maka Anda tidaklah disebut penganggur. Jika Anda tidak disibukkan oleh kegiatan yang berguna, maka Anda pasti akan disibukkan oleh kegiatan yang berbahaya atau setidaknya tidak berguna. Di akhirat nanti, setiap orang akan diminta pertanggungjawaban tentang untuk apa dihabiskannya umurnya. Adapun perintah kedua, wa ila rabbika farghab, mengarahkan orang beriman agar menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah dia bersandar, hanya kepada Allah lah dia berlindung, karena hanya Allah lah tempat bersandar, penjamin harapan, pemberi perlindungan yang paling aman. Manusia akan tetap resah dan gelisah jika antara dirinya dengan Allah masih terhalang oleh tabir kebodohan dan ketidakpahaman terhadap Robnya. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Adakah manusia yang bisa mengelak atau bersembunyi dari Allah di hari perhitungan? Di hari itu, kepada siapa manusia minta perlindungan dari hukum Allah? Tiada lain hanya kepada Allah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai jaminan kepada hambanya yang selalu mengingatnya, menyandarkan diri kepadanya, dan memohon perlindungan darinya. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Muhammad 7. Berpeganglah pada Allah, dialah pelindungmu, sungguh dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Dialah yang menurunkan ketentraman dalam hati orang-orang agar iman mereka bertambah kuat. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Dan terdapat puluhan ayat lagi yang berisi jaminan Allah akan memberikan perlindungan, rasa aman, kecukupan hidup dalam kehidupan dunia kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Adapun jaminan Allah kepada orang beriman yang istiqomah dengan imannya dalam kehidupan akhirat antara lain keringanan dalam sakaratul maut, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Selamat atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat An-Nahl ayat 32. Janji surga sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan merasa sedih, bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian."
Quran Surat As-Saffat ayat 30. Wajah bahagia berseri-seri, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan mereka melihat. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Banyak muka pada hari itu berseri-seri tertawa dan bergembira. Abasa 38-39. Mari untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Modalnya cukup dengan terus-menerus bekerja untuk kebaikan dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.